Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Big Data, ekosistem, dan arsitektur yang mencakup bagaimana Big Data dikumpulkan, disimpan, dan diproses. Sebelum dimulai saya menyampaikan materi ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Astrid Wahyuningrum dengan nomor NIM 20 12 23 10 34. Jadi langsung saja saya akan mulai menyampaikan materi ini. Jadi bagaimana sih Big Data ini dikumpulkan? Jadi Big Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang sangat beragam seperti transaksi pelanggan, kunjungan website, interaksi media sosial, sensor mesin, serta database nasional, laporan, dan halaman web. Lalu proses pengumpulan data ini melibatkan integrasi data dari berbagai sumber, misalnya PPDikti, artikel ilmiah, laporan, dan kebijakan nasional. Selanjutnya, data yang dikumpulkan bisa berupa data terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Lalu, data dikumpulkan secara otomatis melalui API, web scraping, atau sistem laporan digital untuk memastikan kecepatan dan ketepatan pengumpulan data. Selanjutnya, bagaimana sih Big Data ini disimpan? Nah, setelah data terkumpul, Big Data disimpan menggunakan sistem penyimpanan khusus yang mampu menangani volume besar dan beragam jenis data, di antara lain yang pertama ada data lake, menyimpan data mentah dalam format aslinya, cocok untuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua ada data warehouse, yang menyimpan data yang sudah diproses dan terorganisir untuk analisis lebih lanjut. Lalu ada Hadoop Distributed File System untuk menyimpan data secara terdistribusi di banyak komputer atau server. Serta yang terakhir ada NoSQL Database. Ini itu database basis data fleksibel yang mampu menangani berbagai tipe data, misalnya MongoDB dan Cassandra. Sistem penyimpanan ini memungkinkan pengelolaan data dalam skala besar secara efisien dan aman. Selanjutnya, bagaimana Big Data ini diproses? Jadi, pemrosesan Big Data dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama ada pre-processing, yaitu data dibersihkan, diintegrasi, dan dipersiapkan agar siap diolah, misalnya normalisasi dan kategorisasi. Lalu yang kedua ada batch processing, yaitu pengolahan data dalam jumlah besar secara periodik, misalnya menggunakan Hadoop, MapReduce. Lalu yang ketiga ada real-time processing, pengolahan data secara langsung saat masuk, misalnya menggunakan Apache Spark dan Apache Flink. Lalu tools utama yang dalam pemrosesan Big Data ini mencakup, yang pertama ada Apache Hadoop, yaitu framework untuk menyimpan dan pemrosesan data secara distribusi. Terus Apache Spark untuk pemrosesan data cepat baik batch maupun real time, serta penerapan machine learning dan data mining untuk menemukan pola tren dan melakukan prediksi. Jadi hasil pemrosesan ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard, grafik, atau laporan interaktif guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Jadi kesimpulan yang tadi materi saya sampaikan, secara Big Data dikumpulkan dari berbagai sumber, disimpan dalam sistem yang mampu menangani data besar dan beragam, lalu diproses menggunakan tools dan framework khusus untuk menghasilkan insight yang berguna bagi pengambilan keputusan dan inovasi. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.